Halo, Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, bab 3 lihat sekitar. Dengan tujuan pembelajaran, mengenal pemakaian awalan berserta menggunakannya. Jauh dan dekat. Ada banyak cara orang bepergian. Paling mudah, tentu saja dengan berjalan kaki. Namun, untuk menempuh jarak yang jauh, berjalan kaki sungguh melelahkan. Kita membutuhkan kendaraan. Dengan demikian, perjalanan bisa ditempuh dengan lebih cepat. Kendaraan juga disebut alat transportasi. Berdasarkan tenaga penggeraknya, kendaraan terbagi menjadi dua, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan kendaraan yang digerakkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Kendaraan yang digerakkan oleh mesin, antara lain mobil, sepeda motor, pesawat terbang, dan kereta api. Sementara itu, delman, gerobak, kereta kuda digerakkan oleh hewan, sedangkan sepeda digerakkan oleh kaki pengendaranya. Menariknya, orang-orang juga mengendarai hewan secara langsung, tidak duduk di atas kereta atau gerobak yang ditarik hewan. Hewan yang dijadikan tunggangan ataupun sebagai penarik kereta biasanya memiliki kelebihan seperti kuat berjalan jauh, kuat membawa beban, atau mampu berlari kencang. Mungkin kalian sudah tahu kuda, sapi, atau kerbau dijadikan tunggangan ataupun penarik kereta. Di negara lain orang-orang juga menaiki keledai, unta, bahkan gajah. Berdasarkan tempat pemakaiannya, ada kendaraan yang digunakan di daratan, di perairan, dan di udara. Kendaraan darat misalnya, sepeda, mobil, truk, kereta api, atau hewan seperti kuda dan unta. Di sebagian daerah yang memiliki banyak sungai, bepergian lewat air terkadang lebih disukai. Walaupun sudah ada jalan raya, banyak orang di sana yang tetap memilih lewat sungai. Alat transportasi di sungai antara lain sampan, perahu cepat, atau kapal. Kapal yang berukuran besar bahkan bisa mengarungi lautan. Ada jenis kendaraan yang mampu melintas di udara. Ada helikopter dan pesawat terbang, kecil ataupun besar. Ada pula kendaraan yang sampai ke luar angkasa, disebut pesawat luar angkasa. Pertama, mendiskusikan bacaan. Setelah membaca teks jauh dan dekat, berdiskusilah membahas topik kendaraan. Sebelum berdiskusi, kalian boleh mencari sumber bacaan lain tentang kendaraan. Saat berdiskusi, acungkan jari untuk meminta giliran. Berbicaralah setelah dipersilakan guru. Apa saja alat transportasi yang dapat digunakan di sungai atau di laut? Adakah yang sama? Alat transportasi di sungai antara lain sampan, perahu cepat, atau kapal. B. Tahukan kalian alat transportasi darat yang disebut dokar? Apa yang dapat kalian ceritakan tentang dokar? Dokar ialah kereta beroda dua yang ditarik oleh seekor kuda, atau disebut juga delman. C. Di sebagian daerah, perahu disebut sampan. Apa sebutan untuk perahu di daerah kalian? D. Menurut kalian, mengapa ada begitu banyak jenis kendaraan? Karena untuk menyesuaikan kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda. Kedua, pilih kendaraan. Untuk kegiatan berikut ini, kalian perlu membentuk kelompok yang terdiri atas 4 sampai 5 orang. Setiap kelompok memilih satu moda transportasi di antara 4 yang disediakan. Satu moda transportasi hanya boleh dipilih oleh satu kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan kendaraan pilihannya. Misalnya, kelompok darat memilih mobil, kelompok laut memilih perahu cepat,
kelompok udara memilih pesawat terbang, dan kelompok hewan memilih unta. Tentu saja kalian boleh mengusulkan kendaraan lain di kelompok kalian. Setiap kelompok mendiskusikan kendaraan pilihannya. Seberapa cepat kendaraannya itu bisa berjalan? Apa keuntungan menggunakan kendaraan tersebut? Apa kekurangannya? Tuliskan hasil diskusi tersebut, presentasikan ke depan kelas secara bergiliran. Awalan ber. Salah satu imbuhan di dalam bahasa Indonesia adalah awalan ber. Fungsinya sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Kata kerja yang dibentuk oleh awalan ber tidak membutuhkan objek, karena itu kalimat yang dihasilkannya tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Penulisan kata yang memiliki imbuhan ber termasuk mudah, yaitu bertambah kata dasar. Namun, kalian harus berhati-hati. Ada pengecualian untuk kata dasar yang diawali huruf R atau yang suku kata pertamanya berakhiran R atau. Lihat contoh pada tabel di berikut ini. Pertama, kata berawalan ber. Kerjakan soal latihan berikut ini di buku tulis kalian. Berilah imbuhan ber atau bertambah N pada kata yang ada dalam kurung, sehingga menjadi kalimat yang benar. A. Capung berterbangan di udara. B. Bibi bercermin sambil mematuk diri. C. Bima bersekolah di SD Tunas Mulia. D. Adik belajar membaca. E. Tuti berambut panjang. F. Petani bekerja di sawah. G. Tina dan Tini bermain petak umpet. H. Kerbau berendam di kubangan. Dengan melengkapi kalimat, kalian berlatih menggunakan awalan ber dengan benar. Kedua, pengalaman bepergian. Tuliskan pengalaman kalian pergi ke suatu tempat di buku tulis. Kalian boleh menceritakan perjalanan dari rumah ke sekolah atau menceritakan pengalaman saat kalian bepergian ke kota lain atau ke suatu tempat yang berkesan. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat kalian jadikan panduan. Kendaraan apa yang kalian naiki untuk menuju ke sana? Apa yang kalian lakukan saat di dalam perjalanan? Apa saja hal menarik yang kalian temui? Hal apa saja yang tidak kalian sukai di dalam perjalanan? Gunakan kata-kata kerja berawalan ber dalam tulisan kalian. Jangan lupa perhatikan pemakaian tanda baca dan huruf kapital, ya. Selamat mengerjakan anak-anak.